Welcome back to my channel Edi Rianto Official. Oke sahabat Ero, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi, yaitu apakah karantina itu efektif ataupun tidak. Saya ambil informasi ini dari sahabat saya yang baru saja pulang ke Indonesia pada tanggal 1 November. Jadi di sini beliau memberikan sebuah informasi atau menuliskan di akun sosial medianya, sebut saja di sini beliau ya. Jadi saya akan menjelaskan di sini dari apa yang menjadi keluhan beliau dan masukan beliau saat beliau melakukan perjalanan dari negara Brunei Darussalam balik ke Indonesia. Sahabat Ero, pada tanggal 1 November 2021 beliau melakukan sebuah perjalanan pulang ke Indonesia dari negara Brunei Darussalam dengan penerbangan SQ. Beliau melakukan transit di Singapura selama 2 jam dan kemudian beliau menerangkan di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan penerbangan. Di antaranya harus melakukan swab test 48 jam sebelum penerbangan. Dan ini sudah sesuai dengan peraturan yang diminta oleh SQ. Dan kemudian hasil swab test harus berupa surat, bukan berupa chat WA atau WhatsApp ataupun berupa SMS. Beliau juga menuturkan, sesampainya di Jakarta beberapa tahapan harus dilalui oleh WNI ataupun TKI yang balik dari negara Brunei Darussalam. Di sini mulai dari antrian untuk pemeriksaan dokumen dan pembuatan QR sampai antri pemeriksaan imigrasi, tuturnya beliau. Kebetulan bersamaan dengan ketibaan beliau, banyak penerbangan lain dari berbagai negara, contohnya seperti Malaysia, Belanda, Turki, Saudi Arabia. Jadi antrian cukup panjang, itu tutur beliau. Sampai dengan pemeriksaan imigrasi kurang lebih memakan waktu selama 2,5 jam. Jadi beliau juga merasa cukup kelelahan ini ya. Setelah pengurusan bagasi beliau selesai, beliau diarahkan menuju bus yang akan menghantar ke tempat kuarantin. Tujuan beliau adalah Wisma Pademangan, tapi tutur beliau apa daya, ternyata menurut petugas Wisma Atlet sudah penuh. Jadi beliau dihantar ke Wisma Pasar Rumput Manggarai. Tutur beliau, alhamdulillah, namanya juga gratis, jadi ikut saja, itu tutur beliau. Di sini beliau menyampaikan ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Saya akan bacakan satu persatu. Yang ke-1, beliau menuturkan di dalam bus sudah tidak ada lagi yang namanya physical distancing karena duduknya berdesakan. Oh God! No, God, please, no, no, no. Jadi di sini beliau menyarankan agar lebih menjaga social distancing, jaga jarak, agar bisa memutus
mata rantai virus COVID-19. Poin kedua, beliau menyampaikan sesampainya di Wisma Pasar Rumput, beliau menunggu di bus selama kurang lebih 2 jam. Wah, cukup lama juga ini. Spicy meat. Yeah, boy. Menunggu untuk giliran PCR. Dan di sini poin ketiga, yaitu beliau menyampaikan ketika tiba untuk PCR, satu bus dipersilahkan untuk naik ke lantai 3 tempat penghantaran dan dilanjutkan dengan tes PCR. Poin yang keempat, beliau menyampaikan setelah PCR pembagian ruangan, satu ruangan ada 3 kamar yang harus ditempati oleh 3 orang. Tepatnya pada pukul 12 malam, beliau baru dapat beristirahat itu tepat pada pukul 12 malam. Singkat cerita, keesokan paginya pada saat pembagian makanan terjadi lagi penumpukan antrian yang menyebabkan tidak adanya physical distancing, ya. Ini lagi-lagi tidak ada sebuah kerjasama dan diatur benar-benar, harusnya menjaga jarak itu sangat dianjurkan, tapi masih terjadi dusel-duselan. Seharusnya tutur beliau pembagian makanan dibagi per lantai atau dibedakan waktu pengambilannya agar tidak terjadi penumpukan orang. Ya, mudah-mudahan ini sampai ke pihak yang berwenang mengatasi wabah COVID-19 di sana. Mudah-mudahan ditingkatkan kembali proses-proses agar menjaga social distancing, memutus mata rantai COVID-19, ya. Beliau menuturkan juga karena jika melihat kondisi seperti ini, kita yang sehat bisa saja menjadi tertular virus COVID-19. Beliau juga berharap kedepannya pemerintah, terutama petugas, memperhatikan hal-hal tersebut agar apa yang menjadi tujuan karantina tercapai dengan baik. Oh ya, beliau juga menuturkan petugas pemegang paspor tolong harus lebih hati-hati dikarenakan paspor beliau dan juga anaknya terkena air yang kemungkinan besar paspor tersebut menjadi rusak, dan kemungkinan besar tidak dapat dipakai lagi dan harus diperbaiki dan diperbaharui. Itu tutur beliau. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk seluruh TKI atau warga negara Indonesia, WNI, PMI yang akan balik ke Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Oke, sampai di video saya berikutnya.